Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anakku kelas 4 yang hebat dan penuh semangat. Kita dipertemukan kembali dalam program kelas mengajar di 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari ini, tanggal 18 Maret 2021, kita kembali dipertemukan untuk belajar bersama, menambah pengetahuan, belajar semakin menyenangkan bersama RGR FM. Terima kasih kami ucapkan kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah menginisiasi program kelas mengajar ini bekerja sama dengan RGR FM, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menghadirkan sebuah acara yang menjadi alternatif pembelajaran bagi siswa-siswi sekolah dasar di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Kembali bersama dengan saya Bu Evi, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Anak-anak, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku tema 9 dan alat-alat tulis kalian supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bila kalian sudah siap, mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pada pembelajaran hari ini, Allah memberikan kelancaran dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita dalam belajar, mari kita yel seperti biasa. Semangat,
Semangat, yes! Pada tema 9, subtema 1, kita awali dengan mengamati 2 buah gambar yang terdapat pada buku tema. 2 gambar ini menunjukkan gambar pembangkit listrik tenaga air. Setelah itu, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Bagaimana anak-anak? Iya atau tidak? Jawabannya adalah ya, air dan listrik termasuk sumber energi. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Kira-kira banyak atau tidak anak-anak? Banyak ya. Salah satu yang terbesar yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah Bendungan Wonorejo yang terdapat di Kecamatan Pagerwojo. Pertanyaan yang ketiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Kira-kira sering atau tidak anak-anak? Pasti jawabannya sering ya. Bahkan kita tidak bisa terlepas dari sumber energi air dan listrik dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, untuk lebih lanjut mempelajari tentang air dan listrik, mari kita menuju pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, terjadi percakapan antara Benny dan ayahnya. Apa ya kira-kira yang sedang dibicarakan oleh Benny dan ayahnya? Coba anak-anak perhatikan. Malam ini, lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Maka Benny bertanya kepada ayahnya, "Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya?" "Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny." "Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah?" "Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang." "Wah, jauh sekali." "Benar, Benny. Listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Percakapan antara Benny dan ayahnya membicarakan tentang lampu yang padam karena gardu listrik di dekat rumah Benny disambar petir. Dari pembicaraan itu dapat diketahui bahwa banyak sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, dan sumber energi itu suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menggunakan energi listrik ini secara bijak. Selanjutnya, anak-anak silakan kalian amati gambar yang terdapat pada buku tema 9 halaman 3. Di sana terdapat sebuah gambar yang menunjukkan ada aliran air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Air itu mengalir dengan cepat sehingga menggerakkan kincir atau turbin yang ada di bawahnya. Tahukah kalian gambar apakah itu anak-anak? Ya, ketika turbin ini bergerak, maka aliran air itu akan diubah menjadi energi listrik.
Maka gambar itu menunjukkan pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk lebih lanjut memahami tentang pembangkit listrik tenaga air ini, anak-anak dapat membaca bacaan yang ada pada buku tema 9, halaman 3 dan 4 tentang air dan listrik. Bu Evi akan membacakan bacaan yang berjudul Air dan Listrik. Anak-anak yang saat ini berada di rumah, menyimak ya, supaya kalian dapat memahami isi dari bacaan tersebut. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Setelah membaca bacaan tentang air dan listrik tadi, mari sekarang kita menjawab pertanyaan yang ada di bawah bacaan. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Apa ya fungsi air? Jawabannya, dalam pembangkit listrik tenaga air, fungsi air adalah sebagai sumber energi. Pertanyaan yang kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Supaya air terkumpul pada suatu tempat. Lalu, aliran air yang deras dari bendungan dapat menggerakkan kincir. Kincir yang dihubungkan dengan generator dapat menghasilkan listrik. Dan pertanyaan yang ketiga, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Kita tinggal di daerah atau di Kabupaten Tulung Agung ya anak-anak. Kira-kira kalian tahu tidak ada pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Tulung Agung? Jawabannya ada ya. Di Kabupaten Tulung Agung ini terdapat pembangkit listrik tenaga air yang terdapat di daerah Kecamatan Pagerwojo, tepatnya di Bendungan Wonorejo. Anak-anak,
Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Selanjutnya, pada kegiatan Ayo Berlatih, anak-anak diminta untuk memperhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Coba anak-anak dapat menjelaskan apa yang terjadi? Nah, anak-anak, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi, yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Itu salah satu contoh alat elektronik yang ada di rumah kalian, yaitu lampu. Nah, apakah ada peralatan elektronik yang lain di rumah kalian? Tentu saja ada ya. Nah, coba anak-anak kalian tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Kemudian kalian tuliskan pada tabel seperti yang ada pada buku tema. Tabel ini terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama ada nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kolom yang kedua nama peralatan dan yang kolom ketiga adalah kegunaan. Silakan anak-anak kalian isi 10 buah nama peralatan yang ada di rumahmu dan kamu sebutkan apa saja kegunaannya. Di sini Bu Evi memberikan satu contoh. Nomor 1, nama peralatan adalah setrika dan kegunaannya adalah untuk merapikan baju. Nah, untuk yang nomor 2 sampai dengan 10, silakan anak-anak tuliskan sesuai dengan peralatan yang ada di rumah kalian masing-masing berikut dengan kegunaannya. Anak-anak, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk lebih memahami tentang lingkungan, simak pembahasan berikut ini. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut ini adalah fungsi lingkungan bagi kehidupan. Setidaknya ada 5 fungsi, yaitu sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat bekerja, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat budidaya, dan sebagai tempat bersosialisasi. 3 di antaranya akan kita bahas. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia memperoleh makanan dengan mengambil sumber-sumber yang ada di lingkungannya. Lingkungan menyediakan sumber makanan dalam berbagai bentuk. Ada yang dapat dikonsumsi langsung dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu. Sumber makanan yang dapat dikonsumsi langsung misalnya madu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan sumber makanan yang harus diolah terlebih dahulu misalnya padi, jagung, ikan, ayam, dan lain-lain. Fungsi yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Lingkungan menyediakan ruang untuk berbagai aktivitas. Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yaitu bekerja.
Dan fungsi yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, memanfaatkan lingkungan sebagai tempat tinggal. Orang tua kalian membangun rumah sebagai tempat tinggal di lingkungan. Nah, bagaimana anak-anak? Jelas ya penjelasan yang diberikan oleh Bu Evi ini tadi? Setelah kalian memahami penjelasan tentang lingkungan tadi, sekarang ayo berlatih untuk melengkapi peta pikiran berikut. Ada 5 pertanyaan yang terdapat pada peta pikiran tentang lingkungan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah lingkungan? Apa jawabannya anak-anak? Ya, tadi sudah kita bahas ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Jawabannya tidak ya. Karena lingkungan tidak hanya bagi manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan lingkungan. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Ada 2 jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lalu pertanyaan yang keempat, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Tadi ada 5 ya fungsinya. Kita bisa menyebutkan 3 saja. Sebagai tempat mencari makan, tempat tinggal, dan tempat bekerja. Dan pertanyaan yang kelima, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Karena setiap aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Iya, anak-anak, masih pada kegiatan Ayo Berlatih, kita akan belajar untuk memahami bacaan tentang lingkungan tadi dengan mencari kata-kata sulit yang ada pada bacaan. Setelah kita menemukan kata-kata yang sulit, maka kita akan mencari artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setidaknya ada 4 kata sulit yang terdapat pada bacaan. Kalian boleh mencari kata-kata sulit yang lain yang menurut kalian belum kalian pahami artinya. Ini hanya sebagai contoh ya. Kata sulit yang pertama adalah aktivitas. Artinya kegiatan. Kata sulit yang kedua, lingkungan sosial. Artinya tempat di mana manusia saling berinteraksi dan melakukan sesuatu bersama-sama. Kata sulit yang ketiga, interaksi. Artinya berhubungan. Dan kata sulit yang keempat, kawasan. Yang artinya wilayah atau daerah. Nah, setelah kita mencari kata-kata yang sulit berikut dengan artinya, kita akan membuat kesimpulan berdasarkan bacaan tentang lingkungan tadi. Berikut ini contoh kesimpulan berdasarkan bacaan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan
berfungsi sebagai tempat mencari makan dan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Apakah kalian boleh membuat kesimpulan yang lain dari contoh ini? Boleh. Anak-anak, silakan kalian membuat kesimpulan dengan kata-kata kalian sendiri berdasarkan bacaan yang kalian baca tentang lingkungan tadi ya. Selanjutnya, masih berdasarkan bacaan yang berjudul lingkungan tadi, kita dapat mengambil simpulan tentang manfaat lingkungan. Bisa pula ditambahkan beberapa dari bahan bacaan yang lain atau kalian bisa bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar kalian melalui kegiatan bertanya atau melakukan wawancara. Sebagai contoh, manfaat lingkungan antara lain: 1. Sebagai tempat tinggal. Yang kedua, sebagai tempat mencari makan. Yang ketiga, sebagai tempat bekerja. Yang keempat, sebagai tempat bersosialisasi. Dan yang kelima, sebagai tempat budidaya. Masih berkaitan dengan lingkungan, pada pembelajaran 2 ini kita akan belajar untuk menyebutkan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa saja ya hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Berikut ini contoh-contohnya. Hak kita terhadap lingkungan. 1. Menikmati lingkungan segar. Yang kedua, hidup nyaman dan aman. Yang ketiga, menggunakan energi seperti listrik. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang kelima, terbebas dari polusi. Itu tadi 5 hak kita terhadap lingkungan. Berikutnya adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, menjaga hutan agar tidak gundul. Yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Yang keempat, mengurangi polusi udara. Dan yang kelima, menerapkan perilaku hemat energi. Nah, itu tadi 5 contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Anak-anak, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Nah, ada kegiatan menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan itu dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah menyanyikan lagu-lagu bertemakan lingkungan. Nah, berikut ini salah satu contoh lagu yang bertemakan lingkungan berjudul Alam Bebas. Dengarkan baik-baik. Alam yang luas bebas, karya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat luaslah pandangan. Di
sana kita kan belajar berpandangan luas. Alam yang luas bebas, karya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat luaslah pandangan. Di sana kita kan belajar berpandangan luas. Demikian tadi lagu bertemakan lingkungan yang berjudul Alam Bebas. Anak-anak, silakan kalian pelajari lagu Alam Bebas sampai kalian dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian, nyanyikan bersama dengan teman-teman kalian. Jika perlu, gunakan iringan dengan alat musik yang ada di sekitar kalian. Agar kalian bisa menyanyikan satu lagu dengan baik, maka harus mengetahui tentang nada dan tempo lagu. Kita akan mempelajari kembali tentang nada dan tempo lagu ya anak-anak. Apakah kemarin yang dimaksud dengan nada? Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Kemudian tempo. Apakah tempo? Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat yang bernama metronom. Keterangan tentang tempo ini biasanya dapat kita lihat pada bagian kiri atas sebuah lagu. Sekali lagi, keterangan tempo bisa kita lihat di bagian kiri atas pada sebuah lagu di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Anak-anak, lingkungan menyediakan berbagai sumber energi bagi kita manusia. Nah, pada pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari berbagai sumber energi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Semuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Ada 2 jenis sumber energi. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Mari kita pelajari bersama. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara
merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup dan tumbuhan yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Sumber energi yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Meskipun ini sumber energi yang tidak akan habis, tetapi kita harus tetap bijak dan hemat dalam menggunakannya. Dari sekian banyak sumber energi, manakah yang merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi? Tahukah anak-anak? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Wah, semuanya kompak menjawab. Matahari, Bu. Iya, betul sekali. Energi matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Selain itu, energi matahari juga bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Nah, kalian akan memahami manfaat energi matahari melalui kegiatan berlatih yang ada pada buku tema 9, yaitu buatlah sebuah peta konsep tentang manfaat energi matahari sebagaimana contoh pada buku tema halaman 17. Lalu kalian isi apa saja manfaatnya bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi alam. Nah, di sini Bu Evi akan memberikan contoh masing-masing satu. Coba perhatikan, bagi manusia, manfaat energi matahari adalah menghangatkan tubuh. Bagi hewan, manfaat energi matahari adalah menyehatkan tulang, sehingga hewan dapat bergerak dengan lincah. Bagi tumbuhan, energi matahari bermanfaat untuk fotosintesis. Dan bagi alam, energi matahari bermanfaat menerangi bumi. Nah, apalagi manfaat energi matahari? Silakan anak-anak menyebutkan, bisa mencari dari berbagai sumber supaya pengetahuan kalian semakin bertambah. Pada pembelajaran 3, kegiatan Ayo Berlatih, anak-anak diminta untuk mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Untuk mendapatkan jawabannya, kalian dapat melakukan kegiatan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, sebagai bekal kalian melakukan wawancara, kita bahas terlebih dahulu apa pengertian wawancara dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Perhatikan baik-baik. Wawancara adalah tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah. Jadi, kalau kalian yang berperan sebagai pewawancara, maka orang yang kalian mintai informasi itu berperan sebagai narasumber. Adapun langkah-langkah sebelum melakukan wawancara, pertama,
menentukan narasumber sesuai tema wawancara. Nah, untuk kegiatan ini kalian dapat menentukan narasumber seperti orang tua, kakak, atau tetangga yang berdekatan dengan daerah tempat tinggal kalian. Kemudian yang kedua, menghubungi narasumber secara langsung atau tidak langsung untuk memastikan kesediaannya untuk diwawancarai. Nomor 3, persiapkan daftar pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Masih ingat kata tanya adik Simba? Ya, nanti kita pelajari lagi ya. Lalu yang keempat, menyiapkan alat tulis dan perekam suara. Dan yang kelima, membuat janji dengan narasumber. Apabila langkah-langkah yang saya sebutkan ini sudah kalian lakukan, maka kalian dapat melakukan wawancara untuk mencari tahu apa saja sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Anak-anak, pada penjelasan tadi, Bu Evi menyebutkan langkah yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Nah, ketika kalian membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, kalian bisa menyusunnya menggunakan kata tanya adik Simba. Apakah adik Simba itu? Adik Simba adalah singkatan dari kata tanya A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Kata-kata tanya itu disingkat dengan adik Simba. Bisa dipahami ya anak-anak? Selain itu, harus disusun menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Apa maksudnya kosakata baku dan kalimat efektif? Coba perhatikan. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah, ejaan, atau tanda baca sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Nah, daftar pertanyaan seperti apa yang disusun berdasarkan kata tanya adik Simba? Berikut ini contohnya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, siapa nama bapak atau ibu? Jadi kita menanyakan lebih dahulu nama narasumber yang kita tanyai. Kemudian yang kedua, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Nah, jadi kita sudah menggunakan dua kata tanya ya anak-anak, yaitu siapa dan apa. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk melengkapi daftar pertanyaan tersebut menggunakan kata tanya yang lain. Setelah kalian membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan, maka berdasarkan daftar pertanyaan tersebut, lakukanlah wawancara. Setelah anak-anak melakukan wawancara, maka buatlah laporan hasil wawancara seperti contoh pada buku tema 9 halaman 19. Laporan hasil wawancara memuat informasi yang diperoleh selama melakukan wawancara. Apa saja informasi yang kalian tulis pada laporan hasil wawancara?
Yang pertama, kalian tulis terlebih dahulu nama pewawancara atau nama kalian. Kemudian kalian tulis pula tanggal wawancara. Adapun data hasil wawancara dituliskan dalam bentuk tabel. Tabel ini terdiri atas 4 kolom. Kolom yang pertama berisi nomor, kemudian kolom kedua nama narasumber, kolom ketiga pertanyaan, dan yang keempat jawaban. Nah, setelah kalian membuat seperti ini, maka isilah sesuai dengan hasil wawancara yang kalian lakukan. Anak-anak hebatku, terima kasih kepada kalian yang sampai saat ini masih tetap bergabung dalam acara kelas mengajar di 90,1 RGR FM bersama dengan Bu Evi. Kita akan melanjutkan pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber energi. Kalau kita sudah mengetahuinya, maka kita juga harus semakin tahu dan semakin bijak dalam memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Selain itu, kita juga harus melakukan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam hal pemanfaatan sumber daya energi ini secara seimbang. Nah, anak-anak, pada kegiatan Ayo Membaca, pembelajaran 4, ada sebuah bacaan yang berjudul Hemat Energi, Hemat Biaya. Silakan kalian baca supaya kalian dapat mengetahui isinya dan semakin tahu bagaimana cara menghemat energi. Nah, di sini Bu Evi akan menjelaskan sedikit tentang isi dari bacaan tersebut. Pada bacaan tersebut ada istilah hemat energi. Apa artinya? Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya. Nah, contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah energi listrik. Energi listrik ini merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Setiap hari, energi listrik ini membantu kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Untuk mendapatkan listrik, manusia ini harus bersusah payah dalam membuat berbagai macam pembangkit listrik, seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Selain itu, kita juga harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaannya setiap bulannya. Oleh karena itu, ada istilah hemat energi, hemat biaya. Maksudnya, apabila kita menggunakan energi ini secara hemat, maka biaya yang kita keluarkan juga akan semakin hemat. Atau sebaliknya, semakin kita boros menggunakannya, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Lalu yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Lalu yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Contohnya seperti gambar poster pada halaman 21. Matikanlah TV jika tidak ditonton. Lalu yang kelima,
menggunakan lampu seoptimal mungkin. Nah, anak-anak dapat mempraktikkan cara-cara atau eh, sikap-sikap yang harus kalian lakukan untuk menghemat listrik. Dan sebenarnya masih banyak lagi cara-cara yang lain. Tetapi semoga ini bukan hanya bisa disampaikan, tetapi betul-betul bisa dipraktikkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menghemat energi dan menghemat biaya. Anak-anak, selanjutnya berdasarkan bacaan hemat energi, hemat biaya tadi, kalian temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Nah, di sini Bu Evi akan memberikan satu contoh, yaitu dari paragraf yang pertama. Paragraf pertama tadi berbunyi, hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Nah, pada paragraf 1 yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama tadi yang berbunyi, hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Ide pokok kita tentukan berdasarkan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini isinya menjelaskan tentang pengertian hemat energi. Oleh karena itu, ide pokok dari paragraf pertama adalah pengertian hemat energi. Selanjutnya, untuk kalimat pendukung dapat kalian ambil dari kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, atau kalimat yang keempat. Nah, di sini Bu Evi memberikan contoh, kita ambil dari kalimat yang kedua yang berbunyi, energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Itu ya anak-anak, contoh ide pokok dan kalimat pendukung yang terdapat pada paragraf 1. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk paragraf berikutnya, paragraf 2 sampai dengan 5, silakan anak-anak tuliskan sendiri ide pokok dan kalimat pendukung supaya kalian semakin terampil untuk menyebutkan ide pokok dan kalimat pendukung dalam suatu bacaan. Anak-anak, tadi pada pembelajaran 2, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, untuk pembelajaran 4 ini, kita akan kembali belajar tentang hak dan kewajiban, tetapi fokusnya adalah pada hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Nah, apa saja kewajiban dan hak kita? Ayo kita belajar bersama ya untuk menentukannya. Untuk kewajiban terhadap sumber energi anak-anak, antara lain, kita bisa menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Lalu kita juga bisa memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Berikutnya, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Selanjutnya, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Dan yang terakhir, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Lalu apa hak kita dalam memanfaatkan sumber energi? Pertama, kita menggunakan listrik
untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik. Yang kedua, menggunakan gas untuk memasak. Yang ketiga, menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, memanfaatkan matahari untuk proses pengeringan. Dan yang kelima, mendapatkan udara yang bersih dan segar. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Berikutnya, marilah kita lakukan aktivitas membaca. Anak-anak, jangan sampai bosan ya untuk membaca. Karena apabila kalian suka dan sering membaca, maka akan terbiasa dan terbentuk karakter gemar membaca pada diri kalian. Kali ini kita akan membaca sebuah bacaan yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Pada bacaan Manusia dan Lingkungan ini, ada beberapa informasi penting yang perlu kalian garis bawahi. Apa saja informasi penting yang ada pada bacaan? Yang pertama, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa arti dari kalimat ini? Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Informasi penting yang kedua adalah hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri kita sendiri dengan membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, atau meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Dan informasi penting yang ketiga adalah jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran 4 ini dapat kalian pahami semua materinya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bertemakan lingkungan. Karena keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara, salah satunya adalah dengan lagu. Lagu apakah yang akan kita nyanyikan? Yaitu lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana, ingat yang satu ini. Pilah sampah pada tempatnya.
Hijau rumah kita, hijau kampung kita, hijau sekolah kita, hijau kota kita, hijau sawah kita, hijau bukit kita, hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua suka menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu syukur padanya. Iya, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku? Apabila kalian belum bisa, dengarkan sekali lagi. Lalu berlatihlah terus agar kalian dapat menyanyikannya dengan baik. Anak-anak, bumi kita yang hijau mengandung berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Apa saja ya kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung pada sumber daya alamnya? Berikut ini pembahasannya. Pertama, masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai yang sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Air laut juga bisa diubah menjadi garam. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan keindahan bawah laut sebagai wisata bahari, seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Masyarakat daerah sungai memanfaatkan sungai untuk berbagai keperluan. Yang pertama, sebagai sumber air bagi kehidupannya. Yang kedua, sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Yang ketiga, sungai juga bisa menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Dan yang keempat, mempergunakan sungai untuk usaha ekonomi, yaitu dengan mendirikan pasar terapung yang banyak ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Yang keempat adalah masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan juga sebagai tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Dan yang kelima adalah masyarakat dataran rendah. Sebagaimana di dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Anak-anak hebatku, tak terasa saat ini kita sudah sampai pada pembelajaran 6.
Semoga anak-anak masih bersemangat untuk belajar bersama dengan Bu Evi di kelas mengajar 90,1 RGR FM. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu Manuk Dadali itu yang seperti apa ya? Yang seperti ini loh syairnya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Nah, lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Pada pembelajaran 6 ini, pada kegiatan Ayo Membaca, ada bacaan yang berjudul Konservasi Elang di Halimun Salak. Mari kita baca. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan, burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Setelah kita membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak, adakah kata-kata sukar yang belum kalian ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel seperti contoh pada buku tema 9 halaman 38. Kemudian, carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kalian anggap mengetahui. Pada buku tema 9 sudah ada satu contoh kata sukar ya, yaitu kata konservasi yang artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Konservasi juga bisa berarti pengawetan atau pelestarian. Anak-anak, tadi kita telah mengetahui arti dari kata konservasi, yaitu pelestarian. Kegiatan konservasi atau pelestarian dapat kita lakukan baik terhadap flora atau tumbuhan maupun fauna atau hewan yang dimulai dari lingkungan terkecil kita, seperti di rumah dan di sekolah. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut yang telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia. Beberapa jenis flora atau tumbuhan yang menjadi simbol nasional bangsa Indonesia adalah bunga anggrek,
bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Sedangkan dari jenis fauna atau hewan yang menjadi simbol nasional bangsa Indonesia adalah komodo, burung cendrawasih, dan burung elang Jawa. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungung Jempa dari Aceh. Ternyata bungung jempa yang dimaksud adalah bunga cempaka. Bunga cempaka adalah bunga yang berwarna putih dan baunya sangat harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka. Dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Nah anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Bungung Jempa. Bungung jempa megah di Aceh. Bungung telebeh indah lagoina. Bungung jempa megah di Aceh. Bungung telebeh indah lagoina. Putih kuning macampu mirah, kemangsi ulah cidatat rupa. Putih kuning macampu mirah, kemangsi ulah cidatat rupa. Lem sinar bulan, angin pe ayun. Rurah masuson yang malam-malam. Lam sinar bulan, angin pe ayun. Rurah masuson yang malam-malam. Mengetat maybe, menyotat temcom, lepatat harum, si bungung jempa. Mengetat maybe, menyotat temcom, lepah tat harum, si bungung jempa. Nah, bagaimana anak-anak? Lagu Bungung Jempa? Coba berlatihlah menyanyikan lagu Bungung Jempa hingga kalian hafal syair dan tepat nadanya. Anak-anak, tadi kita mengetahui bahwa bungung jempa itu artinya adalah bunga cempaka. Ternyata di beberapa negara jenis-jenis bunga ini ada yang dijadikan sebagai bunga nasional. Dan bunga nasional setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya, bunga melati dijadikan sebagai bunga nasional di negara Indonesia. Berbeda dengan negara Jepang, bunga nasionalnya adalah sakura. Dan di Eropa, di negara Belanda tepatnya, bunga nasionalnya adalah bunga tulip. Ya, demikian tadi anak-anak hebatku pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Semoga anak-anak dapat memahami semua yang kita pelajari hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Mari
kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selalu ingat, cegah dan tangkal COVID-19 dengan 5M. Memakai masker dengan baik, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Sampai jumpa pada program Kelas Mengajar 90,1 RGR FM Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.